Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua yang nonton. Di sini kita dari mahasiswa Bina Nusantara dari jurusan Computer Engineering semester 5 ingin membawakan edukasi tentang berbahayanya sampah elektronik. Oke, slide selanjutnya. Yang pertama perkenalkan diri dulu. Ada saya sendiri yaitu Maulana Fakih, ada Raffi Gazi Budiawan dan juga ada Muhammad Vito Wicaksono. Lanjut. Macam-macam sampah. Jadi di sini yang pertama kita mau mengedukasi dulu sebelumnya. Ini ada 4 sampah yang biasa kita temui di lingkungan manapun, yaitu ada sampah plastik, botol, kertas, kardus, dan kaleng. Sampah-sampah ini berbahaya. Berbahayanya menurut eh, masing-masing dari sampah ini punya berbahaya yang berbeda. Yang pertama plastik, yaitu plastik dapat mencemari lingkungan karena plastik terurai ratusan tahun lamanya. Yang kedua ada botol, sampah-sampah botol biasanya bahaya dikarenakan pecahan-pecahannya itu dapat kena kulit dan bisa membuat kulit berdarah. Yang ketiga ada kertas atau kardus. Kertas atau kardus jika didiamkan lama dan terkena air maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang keempat ada kaleng, sama kayak botol, kaleng dapat melukai kulit karena dapat membuat berdarah. Next. Lalu bagaimana dengan sampah elektronik? Jadi sampah elektronik biasa dikenal juga dengan nama e-waste atau limbah elektronik, merujuk kepada barang-barang elektronik yang sudah tidak lagi digunakan, seperti contohnya itu ada handphone, komputer, kabel-kabel, printer, dan lain-lain. Eh, Kenapa sampah elektronik ini berbahaya? Karena sampah-sampah elektronik ini mengandung zat-zat kimia yang dapat merusak kesehatan ataupun lingkungan. Next. Nah, selanjutnya ada apakah sampah elektronik ini berbahaya? Sampah elektronik berbahaya dikarenakan barang elektronik seringkali terkontaminasi dengan bahan berbahaya kimia tergantung dengan kondisi dan situasi elektronik tersebut. Kandungan yang terdapat di sampah elektronik ini dapat menimbulkan ancaman pada kesehatan manusia maupun lingkungan. Next. Selanjutnya ada dampak-dampak e-waste pada lingkungan. Yang pertama itu adalah pencemaran tanah. Sebagian sampah elektronik merupakan limbah komputer. Komponen pada komputer mengandung air toksik yang apabila sampah tersebut ditimbun atau dibuang ke tempat sampah yang tidak disesuaikan, peleburan chip komputer menghasilkan lumpuran asam yang jika dibiarkan di tanah, maka akan menyebabkan pengasahan tanah. Kedua ada pencemaran air. Mayoritas sampah elektronik juga merupakan baterai. Baterai yang digunakan di barang elektronik mengandung kadium atau sulfur yang dapat menyebabkan hujan asam ketika dilepaskan ke lingkungan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tanah yang terkontaminasi lama yang menyebabkan air resapan menjadi air mengandung bahan kimia berbahaya. Yang ketiga ada pencemaran udara. Pencemaran udara dari limbah elektronik terjadi dikarenakan pembakaran udara terbuka yang digunakan untuk komponen pemisahan seperti pemulihan solder dan tembaga pemulihan dari kabel listrik. Polisel hidrokarbon aromatik dihasilkan oleh pembakaran limbah elektronik. Pembakaran limbah elektronik yang dilakukan secara terbuka memiliki efek ekologis langsung seperti pelepasan beberapa zat berbahaya ke udara. Pembakaran limbah elektronik dan kabel PVC memiliki dampak lingkungan langsung seperti asap yang tebal dan hitam menelan atmosfer serta perlu mengambil waktu yang lama untuk dibersihkan. Yang keempat ada penipisan sumber daya alam. E-waste mengandung berbagai logam dan mineral berharga seperti emas, perak, tembaga, dan platinum. Ketika perangkat elektronik dibuang begitu saja dan tidak didaur ulang, bahan-bahan berharga ini terbuang percuma. Hal ini meningkatkan permintaan untuk penambangan sumber daya alam baru, yang pada akhirnya mempercepat eksploitasi dan penipisan sumber daya alam bumi. Penambangan juga menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi habitat. Next.
Dan ada juga dampak-dampak e-waste pada kesehatan. Yang pertama itu ada gangguan sistem saraf. Sampah elektronik mengandung berbagai logam berat seperti timbal, merkuri, dan kadmium yang berbahaya bagi sistem saraf manusia. Timbal misalnya dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan sistem saraf pusat, terutama pada anak-anak. Yang kedua, ada kerusakan paru-paru dan sistem pernapasan. Pembakaran e-waste yang dilakukan secara ilegal atau tidak sesuai standar menghasilkan asap beracun yang mengandung partikel logam berat dan bahan kimia berbahaya. Paparan terhadap zat seperti dioksin dan furan dari plastik yang terbakar dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, asma, bronkitis, dan bahkan kanker paru-paru. Yang ketiga ada kerusakan sistem ginjal dan hati. E-waste dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan hati akibat paparan logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium, serta bahan kimia beracun seperti PBDE dan PCB. Paparan jangka panjang terhadap zat-zat ini dapat menyebabkan masalah ginjal seperti gagal ginjal, serta penyakit hati kronis dan kerusakan fungsi hati. Yang keempat, ada gangguan reproduksi dan perkembangan. E-waste dapat menyebabkan gangguan reproduksi seperti penurunan kualitas sperma dan infertilitas, serta mengganggu hormon. Pada janin dan anak-anak, paparan e-waste dapat menghambat perkembangan otak dan menyebabkan masalah tumbuh kembang. Lalu selanjutnya ada di pengelolaan sampah elektronik. Pengelolaan e-waste dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, daur ulang di pusat daur ulang resmi untuk memproses bahan berbahaya dengan aman. Lalu, jika perangkat masih berfungsi, pertimbangkan untuk mendonasikan atau menjualnya agar dapat digunakan kembali. Beberapa produsen juga menyediakan program pengumpulan e-waste untuk memastikan barang elektronik ditangani dengan benar. Sangat penting untuk tidak membuang e-waste di tempat sampah biasa karena dapat mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan e-waste yang bertanggung jawab juga sangat diperlukan. Selanjutnya adalah solusi dan inisiatif global. Pengelolaan e-waste dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah. Yang pertama, banyak negara yang telah mengembangkan regulasi seperti WEEE atau yang kita tahu Waste Electrical and Electronic Equipment di Eropa yang mengharuskan produsen bertanggung jawab atas produk setelah digunakan. Yang kedua, inisiatif program daur ulang di tingkat lokal dan nasional membantu mendaur ulang komponen yang dapat digunakan kembali. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang dampak waste juga penting. Melalui kampanye yang menjelaskan cara membuang perangkat elektronik dengan benar, selain itu, inovasi teknologi diperlukan untuk menciptakan perangkat yang lebih mudah didaur ulang dan memiliki umur panjang. Kerjasama internasional dapat memperkuat pengelolaan e-waste dengan berbagi praktik terbaik dan teknologi. Penerapan prinsip ekonomi sirkular juga dapat memulihkan sumber daya dari e-waste dan meminimalkan limbah. Lalu kolaborasi antar pemerintah, industri, dan masyarakat sangat penting untuk efektivitas pengelolaan e-waste. Di sini adalah tantangan dalam pengelolaan sampah elektronik. Pengelolaan sampah elektronik menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang dampak dan cara pengelolaannya, infrastruktur pengumpulan dan daur ulang sering tidak memadai, terutama di negara berkembang. Sampah elektronik juga mengandung bahan berbahaya yang memerlukan penanganan khusus. Sementara regulasi yang lemah memungkinkan praktik pengelolaan yang tidak aman. Biaya tinggi untuk daur ulang dan perdagangan global yang tidak teratur menambah kompleksitas dalam masalah ini. Kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Ini adalah referensi yang kita ambil dalam materi ini. Jadi segitu aja presentasi dari kami tentang berbahaya sampah elektronik. Terima kasih.